Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai manusia atau makhluk. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah juga mengingatkan agar bertakwa kepadanya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan hanya tunduk dan patuhlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sejujur-jujur dan sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama dalam ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan dari keduanya, terutama dalam ibadah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa daran finar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Bertemu lagi dalam khutbah Jumat bersama kami di serial Iman. Kalau pertemuan yang lalu, bulan yang lalu tepatnya di pekan pertama, kita membahas serial Iman ke-14, masalah mahabbatullah, atau bagaimana mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini serial Iman kita yang ke-15, masalah mahabbatur Rasul. Bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, setiap muslim pasti tahu bahwasanya dua kalimat syahadat terdiri dari dua komponen, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini yang berhak disembah kecuali Allah. Dan potongan kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad dan hamba juga utusannya. Ini pondasi dasar akidah seorang muslim. Kita wajib membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW, dan dengan membenarkannya maka Allah akan munculkan rasa cinta di dalam hati kita. Dan mencintai Nabi SAW adalah bagian daripada akidah kaum muslimin. Saudaraku seiman,
Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang masalah ini dan Allah namakan surah ini dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 2 yang berbunyi, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atin wa aslaha balahum." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah juga beramal saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu benar dari Tuhan mereka, maka niscaya dengan beriman kepada Allah, beramal saleh dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan akan kami bersihkan dosa-dosa mereka dan kami akan perbaiki keadaan mereka. Di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 65 Allah juga mengingatkan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu hai Muhammad, sesungguhnya mereka yang sudah mengaku muslim itu tidak akan sempurna iman mereka sampai mereka menjadikanmu hakim di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan, lalu mereka sama sekali tidak memiliki rasa penolakan dalam hati mereka atas apa yang telah engkau putuskan dan mereka menerima sepenuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan dalam firman-Nya yang lain bahwasanya mengikuti seluruh ajaran Nabi SAW dan juga mencintainya bagian daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dengan itu membersihkan dosa-dosa setiap orang yang mengikuti perintah ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, bahkan seluruh manusia, kalau kalian ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mencintai Nabi sallallahu mencintai Allah SWT, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan meyakini bahwasanya memang Tuhan hanya satu Allah, meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar utusannya, bahkan penutup para nabi dan rasul dan satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Sementara nabi-nabi sebelum beliau diutus khusus untuk kaumnya saja. Bahkan selain beliau banyak nabi-nabi yang hidup sezaman seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, hidup sezaman dengan ponakannya sendiri Nabi Lut dan memiliki lokasi dakwah yang berbeda. Nabi Ibrahim alaihissalam Babilonia, Palestina dan kota Mekah. Sementara Nabi Lut alaihissalam wilayah Jordania. Sementara Palestina dan Jordania cuma dibatasi dengan sebuah lembah saja. Nabi Musa alaihissalam sehidup dan semasa dengan saudaranya sendiri Harun. Begitu juga semasa dengan Nabi yang lain Khidir. Dan ini adalah wilayah lokasi yang berbeda. Begitu juga dengan Isa alaihissalam semasa dengan Zakaria yang merupakan pamannya dan juga sepupunya sendiri Yahya alaihi wassalatu wassalam. Begitu seterusnya, nabi-nabi banyak yang sezaman sebelum beliau. Tapi manusia terbaik ini dipilih khusus untuk alam semesta. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, artinya lingkup yang sangat sempit, tapi aku diutus untuk alam semesta. Mencintai dan membenarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan iman, bahkan akan menanamkan manisnya iman dalam hati. Iman adalah sesuatu yang mendorong orang agar selalu ingin rajin mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 golongan yang kalau orang ini, ya ada 3 golongan yang semuanya ketiga ini merasakan kenikmatannya iman. Artinya akan selalu merasa detik demi detik nyaman sekali untuk selalu merasakan keimanan atau patuh dalam mengerjakan perintah dan juga meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kata Nabi SAW, an yakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun atau siapapun. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yukdhafa fin nar. Seseorang tidak mau lagi kembali ke kufuran setelah mendapatkan hidayah Islam dan iman,
sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Sebagian ulama mengatakan kelezatan iman ini adalah melakukan ketaatan secara terus-menerus, bersabar dalam setiap ujian terus-menerus, dan selalu bersyukur dalam setiap nikmat yang ada, serta juga selalu merasakan nikmat dalam melaksanakan perintah-perintah agama, sehingga akhirnya dunia menjadi tempat lewat saja dan akhirat menjadi tempat tujuan utama. Mencintai Nabi SAW juga akan membuahkan kita akan bersama dengan beliau di akhirat sana nanti. Kalau di dunia kita hanya bisa mengenang namanya, sejarahnya, mengenang ajaran-ajarannya dan menerapkan dalam hidup kita, dan kita belum melihat fisiknya, maka kita akan melihat beliau bahkan bersama dengan beliau di surga kelak kalau memang kita mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah riwayat yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW sambil bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah kiamat itu?" Kata Nabi SAW, "Apa yang sudah kamu persiapkan?" Kata dia, "Saya tidak mempersiapkannya dengan banyak amal. Artinya saya beramal, tapi yang pas-pasan saja. Yang wajib-wajib misalnya saya kerjakan. Tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya." Maka jawaban Nabi SAW luar biasa. Beliau mengatakan, "Anta ma'aman ahbabt." Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menanggapi hadis ini sambil mengatakan, tidak ada nikmat setelah Islam yang paling aku cintai dibandingkan dengan potongan sabda Nabi SAW ini, anta ma'aman ahbab. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena sungguhnya aku sangat mencintai Allah, Rasulullah SAW. Bahkan aku mencintai Abu Bakar dengan Umar. Walaupun amalku belum mencapai amalan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, tapi aku yakin dengan mencintai mereka, aku akan bersama dengan mereka di akhirat kelak. Mencintai Nabi SAW penyebab daripada sempurnanya iman seseorang. Bahkan kita harus menjadikan Nabi SAW lebih kita cintai dari diri kita sendiri, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, pasangan hidup, dan seluruh apapun dan siapapun di muka bumi ini. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak akan sempurna iman seseorang antara kalian sampai dia mencintaiku lebih daripada anak-anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam firman-Nya tentang masalah ini dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi itu lebih utama atau harus lebih diutamakan bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Bahkan sampai pada amalan-amalan sunnah. Mungkin di malam hari kita lebih suka istirahat dan tidur. Tapi karena kita tahu ada sunnah Nabi SAW untuk sholat malam. Karena cinta kita kuat pada beliau, kita akan mendahulukan untuk menjalankan sunnah beliau daripada keinginan kita untuk tidur. Kita akan selalu mendahulukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dari makanan terenak pun, minuman yang termanis atau terenak pun, pakaian yang ternyaman, pergaulan, pendapatan, selama memang itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, kita akan tinggalkan semua karena beliau alaihi salatu wassalam. Nabi SAW juga mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, pada saat Umar berkata dalam hadis Bukhari, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, saya mencintai Anda lebih dari semuanya, siapapun dan apapun, kecuali diri saya sendiri. Saya masih lebih cinta diri saya. Artinya kalau bentrok dalam diri saya antara perintah Anda dengan keinginan saya masih lebih cinta diri saya. Apa jawaban Nabi SAW? La walladhi binafsi biyadih. Tidak boleh, ya, demi zat atau demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Sampai kau mencintai aku lebih dari dirimu sendiri. Faqala Umar, dan Umar pun berkata, fa innal ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, detik ini sekarang juga aku ubah, maka engkau lebih aku cintai terhadap diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang hai Umar. Kata ulama hadis maksudnya sekarang imanmu baru sempurna hai Umar. Mencintai Nabi SAW, ulama membagi menjadi beberapa poin agar kita bisa mencapai cinta tersebut. Kita akan selalu mendahului Nabi SAW dari apapun dan siapapun. Yang pertama adalah bagaimana kita membenarkan seluruh risalah yang dibawa oleh beliau tanpa memilah-milahnya. Sebagai bukti kita selalu siap menerima perintah yang wajib ataupun sunnah. Kita siap meninggalkan yang haram ataupun yang makruh. Maka makin tinggi level kita menerima ini, maka makin sempurna cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan seraya berkata, mencintai Nabi SAW dan mengagungkannya hanya bisa terwujud dengan membenarkan seluruh berita ada beliau yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mentaati semua perintahnya serta mencontohi beliau, juga loyal kepada beliau, tidak mendustakan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, juga tidak syirik dan berlebihan kepada beliau. Dinukil dari kitab Hukukun Nabi jilid 1 halaman 291. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ini menguatkan apa yang dikuatkan atau apa yang dibahasakan oleh Ibnu Taimiyah. Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr surah nomor 59 ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang Rasul perintahkan pada kalian. Di sini masuk maknanya bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun seperti itu. Bukan hanya yang dilarang haram saja, yang makruh pun masuk di dalamnya. Apapun yang Rasul berikan kepada kalian, terima, amalkan, imani, nikmati, jalankan, ajarkan, praktekkan. Dan apapun yang kalian dilarang darinya atau dari Nabi SAW, baik itu haram ataupun yang makruh, maka tinggalkanlah. Nabi atau Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 157, "Alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummiyal ladzi yajiduna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum isran wal aglal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Artinya orang-orang yang mengikuti Nabi yang buta huruf, ini ciri khasnya Nabi Muhammad SAW, yang mereka temukan tertulis dalam kitab yang turun pada mereka, yaitu Taurat bagi kaum Yahudi dan Injil bagi kaum Nasrani. Yang ciri Nabi tersebut selalu menyuruh mereka kepada kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran, dan juga menghalalkan bagi mereka semua yang baik-baik, serta melarang mereka dari semua yang buruk-buruk. Juga Nabi ini akan menghilangkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kemudian memuliakannya, memenangkannya, dan mengikuti cahaya, maksudnya Al-Quran yang turun padanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis Irbat radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu alaihi bin nawajid." Berpegang teguh pada sunnahku, semua ajaranku, wajib ataupun sunnah kerjakan, haram ataupun makruh jauhi, semua lakukan dan jadikan sebagai pola hidup kalian. Dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin selaku Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Berpegang teguh pada sunnah-sunnah ini walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dengan mengarang-arang dan membuat-buat selain daripada sunnah-sunnah yang sudah aku ajarkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua yang dibuat-buat terutama dalam ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah. Perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan kiruan. Dan finar kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Dan ini Nabi SAW juga selain dalam hadis Irbat ini, beliau seringkali menyampaikan dalam khutbah hajah beliau. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan juga di awal khutbah kita. Saudaraku seiman, poin kedua yang harus diperhatikan agar mencintai Nabi alaihi salatu wassalam adalah membela beliau, ajaran-ajarannya, keluarganya, dan mendahulukan pendapat beliau dari siapapun. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia pelajari, dia terapkan, kemudian dia praktekkan dan ajarkan kepada orang lain. Maka orang seperti ini yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah At-Taubah agar kita selalu mencintai dan mengajar, membela dan menerima dan mengajarkan ajaran Nabi SAW. Surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 24 yang berbunyi, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Artinya, katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang sudah mengaku muslim, kalau seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian,
harta yang sedang kalian kumpulkan, bisnis yang sedang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian sudah puas dengan keberadaannya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berperang di jalannya, maka tunggulah. Di sini kata ulama, fatarabbasu, bisa tunggulah hukuman dari Allah, tunggulah peringatan dari Allah, sampai Allah datangkan urusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Imam Al-Baihaqi rahimahullah berkata, termasuk cinta kepada Nabi SAW adalah mencintai keluarga beliau. Ibnu Taimiyah mengatakan, termasuk pondasi dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai ahli bait Nabi SAW. Begitu juga dengan loyal kepada mereka selama bukan maksiat kepada Allah. Dinukil dari kitab Majmu' Fatawa jilid 3 halaman 407. Masuk dalam hal ini adalah para istri-istri beliau, ummahatil mu'minin ridwanullahi alaihinna. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan, kalau kita mencintai Nabi, kita juga mencintai keluarganya, di antaranya juga para istri beliau, ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna. Dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 6, Allah berfirman, wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri Nabi kalian adalah ibu-ibu kalian. Jadi ibu-ibu di sini artinya posisinya seperti ibu kita, walaupun ada sahabat lebih tua daripada ummahatil mukminin seperti Aisyah radhiyallahu anha, lebih muda dari banyak sahabat, tetap mereka memanggil dengan ummul mukminin. Dan dilarang siapapun orang muslim untuk menikahi siapapun dari istri-istri Nabi sepeninggal Nabi SAW, karena posisi mereka seperti ibu kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 53, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya kalian tidak pantas untuk menyakiti Nabi SAW di masa hidupnya dengan mengangkat intonasi suara, dengan melototkan mata, dengan menolak ajarannya misalnya, atau meragukannya. Begitu juga setelah meninggal, tidak boleh menambah-nambah ajarannya, menjaga kemurniannya, dan juga kita pelajari, amalkan dan ajarkan. Dan kalian juga tidak boleh menikahi siapapun dari salah satu istrinya setelah ia meninggal selama-lamanya, karena itu adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam mencintai beliau adalah mencintai dan membela para sahabatnya. Sebagaimana Allah sebutkan tentang para sahabat ini dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatih, surah nomor 48 ayat 29 atau di ayat terakhirnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Al-ayat. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah utusan Allah. Dan yang bersamanya, maksudnya para sahabatnya, adalah sangat tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Juga Allah sebutkan dalam surah Al-Fath, masih surah nomor 48 ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Al-ayat. Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin yang membaiatmu di bawah pohon. Dan pada saat itu ada kurang lebih terdiri dari 1.400 orang sahabat, atau sebagian riwayat menyebutkan 1.399, 1.400 bersama Nabi SAW. Semuanya mereka berbaiat kepada Nabi SAW atau mengambil janji setia untuk membela Allah dan Rasulnya sampai mereka mati. Dan Nabi SAW menjamin bagi mereka surga. Kata Nabi SAW setelah mereka bait di bawah pohon kurang lebih di wilayah Hudaybiyah 80 km dari kota Mekah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan masuk ke dalam surga. Lalu Nabi SAW tunjuk ada seorang munafik kebetulan ikut. Seingat saya namanya Ja'ad bin Qais. Dia sembunyi di belakang unta yang berwarna merah karena tidak ingin membaiat. Kata Nabi SAW, kalian semua akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang sembunyi di belakang unta tersebut. Imam Al-Baihaqi rahimahullah berkata, apabila sahabat sudah sampai pada derajat ini, disebutkan dalam Al-Quran, dan juga merupakan orang-orang yang dipilih untuk menemani Nabi SAW, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai mereka karena Allah telah ridho kepada mereka. Karena bila Allah ridho pada seseorang, berarti Allah pun mencintainya. Dan wajib atas seorang hamba untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Diambil dari kitab Syu'abil Iman, milik Al-Baihaqi jilid 1 halaman 282. Nabi SAW menyuruh kita mencintai sahabat, maksudnya adalah mengakui mereka sebagai sahabat Nabi, menghormati mereka, memuliakan mereka, mengikuti ajaran-ajaran yang mereka sampaikan.
Dan sahabat kata para ulama definisinya adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW. Melihat langsung atau hanya bertemu saja. Kalau orang buta misalnya tidak bisa melihat maka masuk dalam ini. Orang yang bertemu dengan Nabi SAW lalu beriman pada beliau di masa itu. Walaupun sesaat kata Imam Bukhari. Kemudian dia beriman pada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan iman. Maka mereka tergolong sahabat. Masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Nabi SAW dalam hadis yang sahih melarang kita mencaci maki para sahabat atau mencari-cari kesalahan mereka. La tasubbu ashabi kata beliau. Jangan pernah kalian mencaci maki sahabatku. Wa walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Lau anna ahadakum anfaka mithlu uhudin zahaban ma balaga min ahadihim muddu ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya seorang dari kalian bersedekah seperti gunung Uhud emas semuanya, maka belum bisa mencapai satu mud atau satu genggaman tangan sedekah mereka ataupun setengahnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita mendoakan para sahabat-sahabat itu. Dan ini merupakan akidah seorang muslim dan diyakini oleh para ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana dalam surah Al-Hasyr, surah nomor 49 ayat 10. Allah memerintahkan kita membaca ini setelah menyebutkan para sahabat. Walladina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya setelah para sahabat Nabi, ya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, maafkanlah dosa-dosa kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari sisi iman. Maksudnya para sahabat telah beriman terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW sebelum kami. Dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami perasaan benci terhadap mereka atau terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha pengasih. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian adalah bagaimana kita berharap bertemu dengan beliau SAW. Ada harapan dalam hati bertemu dengan beliau, dan para ulama mengatakan ini bisa muncul kalau seseorang sudah mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, kemudian dia terapkan dan dia coba ajarkan. Makin tinggi level kita menerima ini, maka makin rindu kita untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang rindu ingin bertemu dengan Nabi, maka itu berarti termasuk orang-orang yang mencintai beliau. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Seseorang, yaitu dari umatku, orang yang paling mencintaiku dari umatku adalah orang-orang yang datang sepeninggalku nanti. Dia berharap akan melihatku walaupun harus menebus itu dengan keluarga dan juga hartanya. Dalam riwayat Muslim yang lain, kata Nabi SAW, walladhi nafsi Muhammadun biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksud demi Allah, la ya'tiyanna ala ahadikum yaum wa la yarani thumma la an yarani ahabbu ilaihi min ahlihi wa mali. Demi zat yang jiwanya Muhammad dalam genggamannya, maksud demi Allah, akan datang nanti dalam diri seseorang antara kalian. Maksudnya kalau level imannya dan cintanya sama Nabi sudah sangat tinggi dengan mempelajari sunnahnya, kemudian mempraktekkan dan juga mengajarkan kepada orang lain, akan datang nanti level itu pada seorang antara kalian di mana dia ingin sekali bertemu denganku, dan untuk melihatku atau bertemu denganku lebih dia cintai dan lebih dia harapkan daripada keluarganya dan juga hartanya. Yang keempat dan yang terakhir adalah kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Yaitu kita sering mengucapkan salawat kepada beliau. Allah kekalkan dalam Al-Quran surah yang masyhur atau ayat yang masyhur dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 56. Inna Allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi, maka hai orang beriman salamlah kepadanya dengan salam yang banyak. Ubay berkata radhiyallahu anhu, aku akan menjadikan setiap peluang salawatku, kujadikan seluruhnya untukmu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, idzan tukfa hammuk wa yukfar laka dzambuk. Kalau begitu hai Ubay, maka ketahuilah semua keinginanmu akan Allah penuhi dan juga semua dosamu akan dimaafkan. Dan bagi orang yang mendengarkan nama Nabi SAW diucapkan, kemudian dia tidak mau mengucapkan salawat kepada beliau, maka dianggap orang ini terhina dan berdosa. Sebagaimana kata Nabi SAW, ragama anfu mri'in man idha sami'tu dhukira indu walam yusalli alaiya. Sungguh sangat terhina
diistilahkan dengan raga mu'amfir ini kalau terlihat dalam bahasa Indonesia adalah orang yang diletakkan hidungnya di tanah karena terhina. Sungguh terhinalah seseorang yang mendengarkan namaku disebutkan di hadapannya, lalu dia tidak membacakan salawat kepadaku. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam juga dalam hadis yang lain, man shalla alayya marratan sallallahu lahu biha asyara, siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membaca salawat kepadanya 10 kali. Yang dimaksud dengan Allah membaca salawat adalah Allah akan menambahkan rahmat dan juga pengampunan dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita cintai Nabi SAW dalam hati kita dengan cara tentunya yang pertama kita mengimani risalahnya, kemudian kita mengambil dan mempelajari sunnah-sunnahnya, lalu kita terapkan. Makin tinggi level ini, maka makin kuat cinta kita, dan kita mendapatkan semua yang apa yang kita harapkan tentunya, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi yang paling mulia, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah kalau ada kesalahan dan dosa selama ini termasuk di khutbah ini, dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfar kepadanya karena dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam mencintai Nabi SAW, saudaraku siman, dalam memurnikan ajaran beliau. Tadi sudah sempat kita singgung, tapi saya ingin titik beratkan lagi. Ajaran Nabi SAW sudah sangat banyak. Kalau kita hitung dalam keseharian, misalnya sholat fajr 2 rakaat sebelum subuh, antara azan dan iqamah subuh. Kemudian sholat subuh juga 2 rakaat. Habis itu ada zikir sholat. Setelah itu kita berzikir sampai terbit matahari atau waktu syuruk. Habis itu ada waktu duha. Istirahat sebentar atau bekerja, kita akan ada duhur, ada 4 rakaat sebelum duhur, ada duhur 4 rakaat, ada juga 4 rakaat sesudah duhur. Istirahat sebentar, ada 4 rakaat sebelum asar, ada 4 rakaat sholat asar, ada zikir habis sholat dan juga zikir sore. Setelah itu istirahat sebentar, ada maghrib, qobliyah maghrib 2, maghrib 3 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Sebentar istirahat sudah azan isya, ada qobliyah isya 2 rakaat, ada isya 4 rakaat, ada ba'diyah isya 2 rakaat. Istirahat sebentar sudah ada sholat tahajud dari 2 rakaat sampai 11 rakaat. Sebentar istirahat sudah subuh kembali. Kita baru bicara tentang sholat saja, sudah sangat padat waktu kita kalau menjalankan sunnah Nabi SAW. Belum kita bicara yang lainnya, baca Quran, jenguk orang sakit, menziarahi kuburan, bakti dengan orang tua, silaturahim keluarga, majlis ilmu dan segala macam hal. Fokus saja kepada apa yang diajarkan kepada Nabi SAW. Jaga kemurniannya. Ini bentuk cinta yang sebenarnya. Dan tidak masuk dalam cinta saudaraku seiman, Anda mengucapkan dengan lisan mencintai Nabi, tapi justru Anda berusaha untuk melakukan perbuatan yang beliau sama sekali tidak pernah contohkan. Dan ingat, pelanggaran dalam kehidupan kita manusia ada 2 macam. Kalau seandainya seseorang itu masuk kantor misalnya, peraturannya jam 8 pagi, masuk keluar jam 5 sore. Kemudian dia masuk jam 9, lalu dia pulang jam 3 sore. Jelas dia melanggar. Tapi ada pelanggaran yang kedua banyak orang tidak sadari dan tidak ketahui. Yaitu mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Kalau seandainya Anda masuk di kantor, Anda diberikan sebuah meja, kemudian meja itu misalnya bentuknya oval contohnya, berwarna kayu, warna kayu, dinding misalnya dikasih wallpaper berwarna coklat muda, misal contoh, lalu Anda mengatakan, sepertinya warna coklat wallpaper saya tidak suka, saya lebih suka dengan warna biru. Lalu Anda keluarkan dengan uang Anda sendiri, ganti wallpaper kantor yang coklat menjadi biru. Pertanyaan sederhana, apakah pemilik perusahaan akan menerima itu? Anda niat baik dengan uang Anda sendiri, tapi tentunya tidak akan diterima. Karena warna coklat sudah dipilih oleh pemilik perusahaan. Beda kalau dia meminta kepada Anda. Anda letakkan di depan pintu masuk kantor sebuah bunga berwarna kuning, karpet berwarna biru. Pakai uang Anda dengan niat baik. Karena Anda mengatakan ini perbuatan baik. Tetap saja tidak akan diterima oleh pemilik perusahaan karena tidak melalui izin dia. Begitulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ajaran Nabi SAW, butuh kemurnian. Fokus pada yang sudah jelas ada perintahnya, Anda pasti mendapatkan pahalanya. Kalau Anda berbuat hal-hal yang lain, maka pastikan tidak akan berpahala, bahkan bisa saja berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Di sini dijanjikan oleh Nabi SAW beberapa hadis tentang adanya waktu mustajab. Riwayat yang pertama, di saat khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Riwayat yang kedua, riwayat An-Nasai, adalah 12 waktu Jumat, kata Nabi SAW, dan fokuslah berdoa habis asar sampai terbenam matahari. Ini adalah waktu-waktu mustajab. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah terima doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin engkau sedang melihat kami sekarang karena engkau maha melihat. Mendengar kami karena engkau maha mendengar. Maka kami memujimu sampai engkau mencatat pujian ini sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat di timbangan amal kami nanti. Dan engkau berikan kami pahala sempurna dengan puji-pujian ini. Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu masjidmu ini kecuali karena ingin melaksanakan salah satu yang kau wajibkan kepada kami, yaitu sholat Jumat. Terimalah ini dengan pahala yang sempurna dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, ikhlas ataupun kurang ikhlas, sempurna ataupun kurang sempurna, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jagalah kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negeri kami. Berilah petunjuk para pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Berilah juga petunjuk para masyarakat untuk gotong royong dengan pemerintah menjalankan program-program yang baik selama tidak maksiat kepadamu. Berkahi negeri kami, makmurkan negeri kami, lunasi utang-utang negeri kami, dan jadikan kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, saudara kami di Gaza, di Palestina dan beberapa tempat yang sedang tertindas, kami tidak punya kekuatan dan daya kecuali dari sisimu ya Allah. Maka kami mengangkat jari kami ini dan saudara-saudara kami mengangkat tangan-tangan mereka untuk berdoa kepada Allah. Berilah mereka keikhlasan, terimalah para syuhada mereka, berilah mereka kemenangan, hancurkanlah musuh-musuh mereka dan partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami di surga Firdausmu tanpa hisab, mana yang kau satukan kami dalam majlis Jumat yang mulia ini. Dan juga ya Allah, kami mohon kepadamu semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar, dan masukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar, wa izat yang mulia dan maha pengampun ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan, kebaikan dan juga berbuat baik pada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'amati yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.